semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Kenalin, saya Windy Anissa sebagai moderator pada konten podcast hari ini. Nah, kali ini kami kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu dari Ketua Umum Hima P2K Pekanbaru, yaitu Kakanda Agus. Bang, memperkenalkan diri terlebih dahulu, identitasnya. Oke, baik, terima kasih Kak Wendy. Halo teman-teman, kenalkan saya Muhammad Agus. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Wisus Karyau angkatan 2021. Selain sebagai mahasiswa, saya juga aktif sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pemuda Pelajar Kundur Pekanbaru atau Hima P2K Pekanbaru. Nah, Abang ini kan sebagai Ketua Umum di Hima P2K Pekanbaru nih, boleh dong untuk dikenalkan kepada teman-teman di rumah, apa sih itu Hima P2K Pekanbaru? Oke, baik Kak Windy. Hima P2K Pekanbaru ini merupakan paguyuban himpunan mahasiswa, pemuda, pelajar Kepulauan Kundur yang melanjutkan pendidikan dan melanjutkan kuliah di Pekanbaru. Jadi Hima P2K ini merupakan wadah untuk kawan-kawan yang sekiranya bingung nih, nggak ada keluarga ataupun nggak ada saudara. Jadi Hima P2K ini sebagai wadah yang memiliki asas kekeluargaan. Jadi di situ Hima P2K memberikan informasi juga, membantu kawan-kawan juga yang dari Kepulauan Kundur yang sekiranya kesulitan nih di Pekanbaru. Nah, jadi Hima P2K ini sebagai rumah lah ya Bang, bagi untuk teman-teman yang merantau dari luar-luar sana. Ya betul Kak Windy, Hima P2K ini boleh dikatakan sebagai rumah kedua. Ya, rumah kedua. Nah, boleh dong Bang untuk diceritakan awal terbentuknya Hima P2K Pekanbaru ini. Oke, untuk awal terbentuknya ya Kak Windy. Jadi pada tahun 1998, senior-senior saya, Kakanda serta Ayunda angkatan 1997 itu melihat bahwasanya banyak sekali nih kawan-kawan dari Kepulauan Kundur tuh berkuliah di Pekanbaru dan melanjutkan pendidikan di Pekanbaru, sehingga akhirnya atas asas kekeluargaan dan asas persaudaraan, para pelopor angkatan 1997 membentuk Hima P2K Pekanbaru dan akhirnya terbentuk pada tanggal 18 Oktober 1998, dan ketua pertamanya itu Kakanda Iswawandi, yaitu sekarang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kundur. Berarti Hima P2K Pekanbaru ini udah berapa tahun Bang itu berdirinya? Kalau dihitung dari 1998 udah 25 tahun Kak untuk Hima P2K Pekanbaru. Jadi Hima P2K Pekanbaru ini kalau kata orang ya 25 tahun tuh udah generasi emas. Ya. Udah lama sekali ya terbentuknya ya. Betul Kak. Alhamdulillah juga Hima P2K masih eksis sampai sekarang. Nah, Abang kan sekarang ini sebagai Ketua Umum di Hima P2K Pekanbaru. Boleh dong untuk diceritakan sedikit awal Abang bergabung di Hima P2K Pekanbaru sampai Abang menjadi Ketua Umum nih di organisasi tersebut. Oke, baik Kak Windy. Mungkin aku cerita dari pertama aku tahu Hima P2K ya. Oke, boleh. Oke. Jadi aku tahu Hima P2K ini pada tahun 2020. Itu jadi aku kelas 12. Jadi senior-senior saya di Hima P2K datang nih sosialisasi, yaitu di program PPT, yaitu pengenalan perguruan tinggi. Ya, berarti itu ke sekolah Bang ya. Abang waktu itu di SMA atau mana? SMK? Di SMA. Oh, SMA berapa Bang? SMA Negeri 3 Kundur. Oh. Jadi di situ kakak-kakak senior saya memperkenalkan nih bahwasanya di Pekanbaru tuh ada Hima P2K, memperkenalkan juga gimana sih kuliah di Pekanbaru, bagaimana jalur masuk. Sebenarnya awalnya saya belum tertarik karena di situ saya belum berfokus nih untuk kuliah di Pekanbaru. Akhirnya setelah saya lulus sekolah itu pas bertepatan dengan COVID-19, di situ saya cut kuliah dulu, saya belum kuliah dulu karena kurang kondusif juga. Akhirnya 2021 saya mengikuti SBMPTN dan alhamdulillah saya jebol di Wisus Karyau dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Jadi di situ saya tengok
banyak kawan-kawan saya angkatan 2020 itu yang tergabung Yang tergabung di organisasi Hima P2K Pekanbaru ini ya Bang ya? Hima P2K Pekanbaru, ya betul. Dan saya juga sering nih lihat di IG mereka tuh kayaknya aktif kan, seru. Iya. Situlah saya mengikuti namanya LDKO. Apa tuh Bang kepanjangan LDKO tuh? Latihan Dasar Kepemimpinan Organisasi. Oh. Jadi kalau di Hima P2K tuh PMB diselaraskan dengan LDKO. Oh. Ya, jadi saya ikut LDKO ini itu seperti penyambutan maba lah. Setelah itu saya tergabung, saya mulai ikut acara-acara yang ada di Hima P2K. Iya. Jadi pertama saya tergabung tuh saya mengikuti acara acara pelantikan kayaknya kemarin tuh yang pertama kali saya ikut gabung sama itulah PPT tadi. Iya. Situ saya sebagai ketua pelaksana dan saya shock karena baru pertama kali betul, nih ya Bang ya. Pertama kali. Karena kalau kayak di SMA ini kan kita kayak sebagai OSIS ada pembina. Di situ pembina yang ngatur, kita jalankan. Rupanya kalau di perkuliahan itu beda. Iya, beda. Kita yang bikin konsepnya gimana. Kita yang memikirkan semuanya. Iya, betul. Disitulah saya kayak awalnya kebingungan. Cuma saya konsultasi sama SC, Steering Komite, gimana biasanya setiap tahunnya itu kayak mana agendanya. Nah, disitulah saya coba belajar bagaimana cara mimpin acara. Setelah dari situ merasa seru sih, kayak hal baru kan, dapat hal baru, bisa sukses, acara tuh bisa sukses. Bagaimana memimpin kawan-kawan, mengatur kawan-kawan yang berbeda-beda, dan posisi situ kan kami ini sebagai mahasiswa baru semua. Iya. Setelah kayak pengalaman pertama saya di Hima P2K Pekanbaru. Setelah dari situ ikut acara-acara Hima P2K seperti ada namanya BBM, Bulan Bakti Mahasiswa. Itu di bulan apa tuh Bang acara itu tuh? Kalau untuk BBM sendiri tuh ya biasanya bulan 6. Oh, di bulan Juni, bulan libur semester genap. Ya. Setelah dari situ udah setahun baru Hima P2K ngadain open recruitment untuk angkatan saya. Saya gabung nih. Saya ambil divisi Kominfo. Dan alhamdulillah saya lulus di divisi tersebut. Karena saya juga sehubungan dengan jurusan saya komunikasi. Berarti Abang ambil jurusan yang komunikasi juga ya? Betul. Saya ambil yang selaras lah. Ya. Terus setelah dari Kominfo ini baru habis satu periode. Barulah ngebus musyawarah besar. Di situ kandidat yang melanjutkan kepengurusan 19 nih saya dan teman saya. Cuman kami sepakat satu angkatan siapa yang mau. Jadi bangkuan angkatan majuin saya dan Mubes pun. Jadi di Mubes nih itu malam tuh terpilihnya. Jadi di Mubes setelah adain voting akhirnya alhamdulillah saya terpilih dengan wakil saya yaitu Kanda Eka Wahyu Kurniawan. Oh, dia kuliah di mana tuh Bang? Oh, kalau untuk wakil saya dia kuliah di Unilab. Oh, di Unilab. Akhirnya menjadi ketua umum nih guys umum di Hima P2K Pekanbaru. Betul. Nah, menurut Abang nih, seberapa penting sih Hima P2K Pekanbaru ini bagi Abang sebagai ketua umum? Kalau untuk seberapa pentingnya ya Kak? Kalau bagi saya penting sih, karena kita nih masa transisi dari SMA ke perkuliahan. Di situ kita nggak tahu nih gimana sih gambaran perkuliahan. Setelah saya masuk tergabung di Hima P2K nih, memang awalnya kayak shock. Yang biasanya kita kayak di SMA tuh masih ada diatur, kuliah nih lebih mandiri. Jadi di Hima P2K nih saya
belajarlah gimana mandiri terhadap diri sendiri. Selain itu juga di Hima P2K ini saya banyak belajar tentang memimpin suatu acara, mengkonsepkan suatu acara, juga berkomunikasi dengan banyak orang. Selain dari kawan-kawan perkuliahan, juga uh, orang-orang pemerintahan juga, bagaimana kita nyari sponsor. Intinya tuh banyak sih manfaat yang kita dapat, feedbacknya dari ikut Hima P2K ini. Nah, kegiatan apa nih Bang yang udah tercapai di masa jabatan Abang sebagai Ketua Umum di Hima P2K Pekanbaru? Oke, baik. Untuk kegiatan saya yang tercapai ya, itu awal bulan Juni setelah Mubes saya pulang kampung, itu kami adain tentunya pelantikan tuh ya, pelantikan, dan alhamdulillah saya dilantik oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun, Bapak Muhammad Firmansyah. Wah. Setelah dari situ kami adain lagi program nih, yaitu edukasi tentang pendidikan dan kebangsaan di Pulau Belat, tepatnya di SMA Negeri 6 Kundur. Nah, di situ kami adain seperti sosialisasi kepada kawan-kawan di SMA 6 tersebut. Apa sih pentingnya pendidikan, juga kenapa sih kita harus melanjutkan kuliah. Nah, setelah dari situ baru ada acara-acara sosial, karena itu terangkup dalam BBM, yaitu Bulan Bakti Mahasiswa. Acara 17-an Agustus, kayak tergabung di acara pemerintah setempat kayak pawai, karnaval, juga acara sosial lainnya. Jadi di PMB ini kami first impression mengenalkan Hima P2K kepada mahasiswa baru dari Kepulauan Kundur yang berkuliah di Pekanbaru. Itu kemarin kami adakan di Uber Undri. Setelah itu, selang kurang lebih sebulan setelah acara LDKO, kami adain lagi acara HUT Hima P2K yang ke-25. Jadi goalsnya di HUT nih, kami itu sebagai pengurus inti membebaskan Tupel dan juga yang tergabung di kepanitiaan itu gimana mau bikin acaranya, siapa yang mau nampil. Jadi kemarin alhamdulillah ya, kawan-kawan mahasiswa baru tuh banyak sekali bakatnya. Kayak ada yang stand up komedi, terus juga ada yang gurinda, ada yang nyanyi, banyak. Jadi kami disitulah goalsnya HUT nih, nampilin bakat-bakat mereka. Setelah dari situ kami adain lagi nih program, yaitu namanya Hima P2K Makan Angin. Apa tuh? Agak beda ya. Jadi kalau dalam bahasa Melayu kan kami ini mayoritas orang Melayu. Makan angin tuh kalau kata anak sekarang tuh healing. Healing ya. Terus? Jadi kami adain program healing tuh di Desa Gema. Di Gema di Kampar ya Bang ya? Di Kampar. Baru 2 minggu yang lalu lah. Berarti itu camping apa kayak mana? Iya, kami ada yang camping. Tujuan camping itu tadi yaitu pembubaran panitia acara HUT tadi, acara LDKO dan acara HUT tadi. Jadi selain acara yang besar-besar tadi kayak formal, di situ kami seling juga nih untuk kawan-kawan Hima P2K biar refreshing. Kan capek juga kalau di Pekanbaru misalnya ke kuliah. Jadi lagi mumet ya guys ya. Lagi mumetnya kita banyak tugas. Kita ajak anak-anak nih jalan-jalan. Untuk sekarang baru itu sih Kak, cuman ke depan ini kan mau liburan nih. Nah, setelah kami adain nanti EduShock dan EduShock Education Social Fair. Di situ rangkaian EduShock tuh kami mengenalkan perkuliahan di Pekanbaru, menjelaskan jalur masuk perkuliahan dan ya pentingnya perkuliahan sih untuk kawan-kawan mahasiswa baru nantinya. Jadi untuk targetnya kami tembak ke
anak SMA kelas 12. Berarti mau ngadain kayak seminar-seminar juga gitu, Bang? Sosialisasi ke sekolah sih. Sosialisasi ya. Cuman kalau untuk seminar kami ada juga, nanti ada pelatihan sih jatuhnya. Itu pelatihan public speaking. Untuk pelatihan public speaking itu kami targetkan untuk anak SMP dan SMA. Itu programnya udah terjalan sampai sekarang apa belum? Untuk program sendiri itu nanti pas kami pulang kampung nih, bulan Januari. Jadi PPT namanya pengenalan perguruan tinggi dan juga pelatihan public speaking itu merupakan rangkaian program dari EduSoc. Jadi EduSoc ini merupakan kayak judul besarnya, tapi isinya ada kegiatan-kegiatan kecilnya. Nah itu Kak Windy. Oke, nah kan Abang sekarang nih sebagai ketua umum di Hima P2K Pekanbaru kan, pasti jadwal Abang itu padat banget kan, antara kuliah dengan organisasi. Nah, bagaimana cara Abang untuk membagi waktu itu antara kuliah dengan organisasi? Kalau untuk saya sendiri ya, untuk bagi waktu di organisasi dan perkuliahan, saya biasanya di manage sih. Misal memang ada rapat, ya aku ke rapat dulu, terus kayak tugas-tugas kuliah aku buat sebelum atau setelah rapat. Karena kan di organisasi Hima P2K ini pun kayak nggak terlalu apa ya, maksudnya nggak terlalu kayak apa ya bahasanya itu, nggak terlalu menekan kali lah, ya nggak terlalu tekan kali, jadi agak longgar, lebih agak santai. Terus kalau untuk kuliah alhamdulillah sih nggak terganggu, karena kami biasa adain acara tuh, kami adain kesepakatan mau tanggal berapa, mau pas weekend atau kapan. Jadi kuliah alhamdulillah nggak terganggu sih Kak. Cuman kalau untuk kayak bikin tugas, nah itu kembali ke diri saya sendiri. Saya biasanya sebelum rapat ataupun sesudah rapat itu Berarti kalau ada waktu-waktu senggang dimanfaatkan sekali kan ya Bang ya? ya, betul. Oke Bang, nah gimana nih kalau teman-teman di luar sana ingin bergabung ke Hima P2 Pekanbaru, gimana caranya Bang? Apakah ada tahapan-tahapan, apakah ada seleksi, apa syaratnya, apa gimana aja Bang? Oke, kalau untuk sekarang ya Kak Windy, Hima P2K Pekanbaru ini terfokus untuk mahasiswa Kepulauan Kundur ya Kak. Jadi kalau untuk mahasiswa di luar lainnya ya mohon maaf belum bisa tergabung. Ya, cuman kami biasanya ada mahasiswa dari namanya tempatnya itu Penyalai. Dia sekolah di Kundur. Di situ kalau dia mau bergabung di Hima P2K, kami terima karena ibaratnya dia tuh udah bagian dari Kepulauan Kundur lah. Jadi kalau untuk Hima P2K ini sendiri emang kami fokusnya untuk mahasiswa Kepulauan Kundur. Juga kalau setahu saya ya biasanya di setiap daerah tuh ada juga paguyuban wadah perkumpulan mahasiswa ini. Oke teman-teman, kalau teman-teman ingin join di Hima P2 Pekanbaru, bisa banget nih tetap stay tune di akun Instagramnya. Ada akun Instagramnya ya Bang? Ada ya? Kak? Apa itu? Hima P2K Pekanbaru. Jangan lupa pantau terus akun Instagram Hima P2 Pekanbaru. Terima kasih Bang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Oke, terima kasih juga Kak Windy. Iya, saya Windy Anissa pamit undur diri and I see you, bye bye.